Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Ketemu lagi di channel YouTube Antosping. Terima kasih banyak yang sudah support channel YouTube Antosping, dan yang baru mampir bisa bantu support dengan cara like, share, and comment, dan juga klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke bosku, kali ini kita kedatangan tamu lagi di meja saya, yaitu ICOM seri F6123D. Ini kebetulan yang saya punya frekuensi UHF ya, UHF low 350 MHz. Nah, ini ya. Ini bisa untuk frekuensi analog dan digital. Radio ICOM IC F6123D ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk bagaimana cara setting dari ICOM F6123D ini. Nah, ada baiknya kita ukur dulu dimensi dari radio ICOM F6123D ini. Oke bosku. Oke, kita ambil alat ukur dulu. Seperti biasa kita ukur dulu dimensi dari radio ICOM IC F6123D ini. Kita lihat untuk panjang bagian depan, dia sekitar 14,5 cm, 14,5 cm ya. Dan bagian sirip belakang sampai depan dia sekitar 17 cm dan mempunyai ketebalan sekitar 4 cm ya. Oke, 4 cm. Nah, dan model S-Tramicnya seperti ini. Ini original bawaannya. Oke, dia HM152. Nah, menggunakan HM152. Dan kemudian dari cara untuk men-setting ICOM seri IC F6123D ini, dia nggak bisa menggunakan manual, jadi kita harus menggunakan software ya, harus menggunakan software. Ada beberapa rekan yang bertanya dalam men-software suatu radio atau men-setting menggunakan program software. Nah, ada yang sering kendala bahwa dia tidak terdetek. Saya sedikit memberi masukan karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkoreksi apa yang salah. Kebanyakan teman-teman tuh yang saya perhatikan dari komentar-komentar sebelumnya, pada saat mau mengcloning atau mau program radio apapun itu yang menggunakan software, biasanya yang pertama yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan COM port atau line yang dipakai di saat men-setting radio. Itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi settingan COM port harus sesuai dengan yang kita gunakan gitu ya. Ngeceknya bisa di device manager ya, device manager. Nah, bisa dilihat di situ kabel kita terbaca di COM port berapa gitu. Nah, kita sesuaikan sama software yang akan kita gunakan gitu ya. Terus yang kedua, bahwa setiap kabel program itu mempunyai driver. Nah, ada yang sama, ada yang tidak sama. Jadi biasanya kalau kita beli online kabel program itu, jangan lupa untuk meminta software kabelnya gitu, atau USB driver. Nah, agar kabel kita bisa didetek oleh PC kita ataupun komputer kita atau laptop kita pada saat ingin memprogram radio kita. Oke, itu sedikit masukan karena banyaknya pertanyaan yang terkait perkabelan. Nah, perkabelan program dan juga tidak bisanya terprogram radio tersebut karena kabel tidak terdetek. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang kita butuhkan untuk memprogram ICOM F6123D ini? Mari kita lihat dulu kabel datanya. Oke, selain radio yang kita butuhkan dan juga software dari F6123D, nanti kita lihat di PC ya. Nanti akan saya tampilkan di PC. Kita lihat dulu kabel datanya. Saya menggunakan kabel data seperti ini. Nah, ini banyak dijual-jual di toko online. Oke, saya kasih lihat ini. Ya, kelihatan ya. Nah, ini RJ45 ujungnya dan juga USB ujungnya. Banyak di toko-toko online jual ini kabel ICOM ini yang seri tunggal seperti ini ataupun yang original. Teman saya cukup senang menggunakan kabel data ini karena masih bekerja dengan baik. Oke.
Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagaimana cara setting ICOM ICF6123D ini ya, yang kabel RJ45 tadi, yang ini dimasukkan ke radio dan ujung USB-nya ke PC atau laptop kita yang sudah ada program ICOM ICF6123D ini. Oke, langsung aja. Oke, kita sudah di depan PC saya. Maaf berantakan, soalnya buat tempat kerja ya, jadi pasti berantakan gitu, nggak pernah rapi. Oke, sekarang kita sambungkan kabel program tadi yang RJ45 ini. Ntar saya fokusin. Nah, ini RJ45 ini ke radio sampai ada bunyi klik. Nah, oke, sudah ada tanda bunyi klik dan kita masukkan ke PC ini. Ntar saya fokusin. Nah, yang USB-nya. Oke, jangan lupa dinyalai radionya. Ini tombol powernya yang warna biru ya, ini kita nyalain. Nah, oke, sudah nyala. Oke, langsung aja kita masuk ke programnya. Kita masuk ke CS F3100D atau F5120D. Nah, saya pakai software yang ini ya. Untuk seri ICOM ICF6123D, saya pakai software yang ini. Seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa sebelum kita mau ngebacanya, kita sesuaikan dulu COM port di bagian sini. Nah, ini saya pakai di convert COM 3 ya. Untuk ngelihatnya teman-teman bisa ke device manager ya, ketik aja device manager di sini. Nah, ini di sini kelihatan, terus pilih port COM LPT ini. Nah, di sini kelihatan saya menggunakan USB serial CH340 di COM 3. Nah, ini ya, ini kalau kita lepas kabelnya ini hilang juga, ini serial ini hilang juga. Tapi kalau kita masukkan lagi dia akan muncul lagi. Ini berarti sudah ada terinstall di PC kita atau laptop kita ya. Oke, selanjutnya kita read. Nah, ini ada tulisannya ini yang gambar komputer ini. Nah, kita klik untuk membaca. Nah, dia mulai mau cloning, kita tunggu sampai selesai ya, dia mulai cloning. Oke, kita tunggu dia karena masih loading gitu ya, masih agak lumayan lama gitu ya untuk loadingnya ini. Tunggu saja sampai selesai, sabar. Kita tunggu, sabar aja sampai dia selesai membaca dari software radio ini. Nah, sudah mau selesai. Oke, sudah titik. Nah, biasanya radio nge-restart. Nah, ini sudah terbaca ya. Terus kita buka di memory channel sini, kita klik. Nah, ini ada zone operation. Bisa kita isi dari apabila zona 1 udah nggak cukup. Ya, kita besarin aja. Zona 1 udah nggak cukup. Ini kita lihat ke bawah bisa sampai 31, atau mau kita tambahkan lagi. Bila sudah penuh, kita mau buat zona yang berbeda, kita klik di zona sini. Nah, kita bisa tambahkan zona 8 zona di sini ya. Kita coba aja isi bagaimana cara mengisi frekuensi analog ya. Kita nyobanya analog, sama sih. Untuk analog dan digital hanya di channel tipenya aja nanti kita rubah. Ini UHF ya. Kita coba semuanya RX-nya di 350. Ini sudah kita coba. Ini untuk frekuensi port to port atau simplex ya. Jadi port to port atau simplex kita langsung ketik aja di sini. Semuanya 350 MHz. Kita langsung ke klik, sudah selesai, kita enter. Ini tag-nya akan otomatis ngikut, ada tanda arah panah ini ya.
Terus kita bisa kasih nama di sini, di teks ini sesuai sama yang kita inginkan. Oke, bisa kita ganti-ganti namanya. Kalau sudah selesai kita okekan. Dan untuk pemilihan channel digital analognya dia bisa di sini. Nah, ada mix, bisa TX analog, ini juga mix digital, TX digital atau full digital. Nah, itu ya. Saya pakai yang analog saja. Jadi untuk membedakan itu seperti itu. Dan kita coba untuk frekuensi repeater. Untuk frekuensi repeater, karena ini UHF, kita bisa ketik di sini RX-nya sesuai sama yang kita tentukan. Semuanya ini 350 MHz, 350 MHz. Sedangkan TX-nya di 370 MHz. Nah, ini contoh ya. Oke, kita bisa kasih tune di sini, ada tulisannya tune ini. Biasanya kita tinggal kita klik aja. Nah, sesuaikan dengan tune yang kalian gunakan. Saya pakai 88,5 dan namanya bisa di sini. Kita ganti-ganti sesuai sama yang kita inginkan. Saya tetap pakai nama repeater, oke. Dan seperti biasa tadi, untuk menentukan channel tipe ini apa, analog apa digital, nih di sini. Oke bosku, terima kasih banyak yang sudah selalu support channel YouTube Antos Pink dan juga setia menonton semua uploadan dari Antos Pink. Terima kasih banyak. Kita udah jebol di 3000 subscriber ya. Tetap selalu support channel YouTube Antos Pink dengan cara like, share, dan komen, dan juga klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan di saat Antos Pink mengupload video, dan itu gratis ya, tidak berbayar. Oke, terima kasih bosku. Akhir kata, ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.